Oh, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ya, kita udah masuk ke video kelima tentang topik bahasan asam amino dan protein. Nah, buat adik-adik yang belum nonton video sebelumnya gitu ya, bisa lihat di deskripsi gitu ya untuk link-linknya. Jadi di situ ada pembahasan secara komplit tentang asam amino. Oke, kita akan langsung masuk saja ke topik bahasan selanjutnya yaitu tentang ikatan peptida. Nah, buat adik-adik yang baru bergabung di video ini dan belum berdoa, monggo silahkan kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Semoga Allah Tuhan kita memberikan kemudahan dalam pemahaman dan memberikan keberkahan di dalamnya. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita langsung saja masuk ke topik tentang ikatan peptida. Nah, ngomongin ikatan peptida di video pertama Bu Amel udah bilang gitu ya. Kalau ada protein dipotong-potong dia akan menjadi peptida, dipotong-potong lagi dia akan menjadi apa namanya? Asam amino. Nah, ikatan peptida ini fungsinya apa sih? Ikatan yang menggabungkan antara dua asam amino atau lebih. Ya, jadi kalau ada satu ikatan peptida maka dia akan menggabungkan dua asam amino. Kalau ada dua ikatan peptida dia akan menggabungkan tiga asam amino dan seterusnya. Nah, bagaimana prosesnya gitu ya? Caranya sangat natural sekali ya adik-adik gitu ya. Jadi kalau di sini ada contoh amino acid yang pertama, kemudian ini ada amino acid yang kedua gitu ya. Maka nanti gitu ya, OH ya OH yang di sini itu akan secara alami menarik H yang ada pada N. Oke, ini ya kelihatan ya Bu Amel highlighter aja. Ya, di sini ada OH, kemudian OH-nya ini karena dia ada elektron bebas ya, dia akan mengikat si H yang ada pada gugus N. Ya, sehingga apa? OH ini akan berikatan dengan H-nya dari N, itu akan lepas sebagai molekul air. Nah, ketika ini lepas, otomatis kan ini akan terputus ya, akan ada vakan. Maka nanti apa? N-nya itu akan terikat dengan C. Nah, ini loh, C dengan N. Nah, ikatan inilah yang kita kenal sebagai peptida bond atau ikatan peptida. Nah, kita lihat, sekarang sudah ada dua asam amino atau amino acid yang bergabung. Maka ini kita kenal sebagai dipeptida. Kalau ada tiga ya tripeptida dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk memudahkan Bu Amel akan ilustrasikan secara tiga dimensi. Nah, di sini contoh ada alanin dan serin. Ya. Bagaimana alanin dan serin akan berikatan. Oke, silakan diperhatikan. Ya, jadi ini ada alanin dan serin masih sama Bu Amel pakai King Draw. Kalian boleh coba. Ya. Tadi ikatannya terjadi antara siapa? Ya, yang dekat ya, antara COH-nya gitu ya dengan NH-nya. Kita lihat. Nah, ya ini untuk molekul alanin, adik-adik lihat. Ya. Lalu kita lihat di sini. Kita akan tuliskan reaksinya sekalian. Kita hapus saja karena kita mau lihat proses penggabungannya antara alanin dan serin, ya. Kita dekatkan H yang ada pada NH2-nya. Seperti ini. Ya, jadi adik-adik bisa pakai aplikasi King Draw untuk memudahkan lagi belajarnya. Ya. Lalu kita bisa perbesar gitu ya. Nah, tadi apa prinsipnya? OH-nya akan menyerang H pada NH2. Sehingga nanti akan lepas sebagai H2O. Ya. Akibatnya apa? Nanti akan terjadi ikatan antara C dengan N. Oke, seperti ini. Ya. Nah, ikatan inilah yang kita sebut sebagai ikatan peptida. Ya, jadi dia lepas sebagai H2O-nya. Ini buat memperbesar, ini kita coba pindahkan ya. Oke, ini kita pindahkan. Ups. Oke, kita coba pindahkan lagi. Oke.
Bentar. Kita pindahkan. Oke, Bu Amel akan klik. Oke. Agak sulit ya. Oke, kita coba lagi. Kita pindahkan, tapi secara garis besar Anda tahu ya, inilah yang dimaksud dengan ikatan peptidanya. Jadi dia terikat antara alanin dengan serin. Nah, ini oke. Kita rapikan saja bentuknya. H2O-nya kita geser. Nah, inilah yang jenis peptidanya. Ya, di peptidanya ya. Jadi ada dua. Oke. C yang ini dengan yang ini itu adalah yang ikatan peptida. Oke. Ini ikatan peptidanya antara C dan N. Oke, seperti itu ya. Jadi memang kondisinya untuk membentuk satu ikatan peptida dia akan melepaskan H2O. Ya, dan satu ikatan peptida itu untuk dua asam amino. Ya. Oke. Oke, ini Bu Amel akan coba ilustrasikan lagi. Ini ada alanin lagi dengan serin ya. Kita coba lagi untuk memberikan pemahaman adik-adik. Ya, jadi caranya adik-adik bisa kopas. Raster, kita dekatkan kembali. Ya, tadi ingat apa yang didekatkan? OH dan NH2-nya. Oke. Kita hapus dulu tanda tambahnya ya, karena kita akan mau mengikatkannya. Oke, ini kita putar sehingga N-nya mendekat. Ya. Seperti itu. Lalu nanti apa tadi? OH-nya akan mengikat H. Ya, OH-nya akan mengikat H. Itu adik-adik hapus. Ya. OH dan H-nya itu akan berikatan. Kemudian nanti ini akan diikatkan ke sini. C-nya akan mengikat N-nya. Nah, inilah yang kita sebut tadi apa? Ikatan peptida. Oke. Nah, ada beberapa kemungkinan yang mungkin akan terjadi gitu ya. Pada prinsipnya antara satu asam amino dengan asam amino yang lain itu akan berikatan melalui pelepasan H2O ya, akibat OH pada COOH-nya pada jenis aminonya gitu ya, amino 1 gitu ya, akan berikatan dengan H yang ada pada NH2-nya. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, urutannya pun juga berdasarkan kemungkinan tersebut. Ya. Jadi ini bentuknya ya. Kalau dia sudah berikatan, adik-adik bisa lihat ya di sini ya, ini struktur 3 dimensinya. Ini molekul H2O yang dilepas tadi. Nah, sekarang kita akan cari ikatan peptidanya. Oke, ya. Gimana ikatan peptidanya? Sudah adik-adik bisa menemukan? Yes, ini ya ikatan peptidanya ya. Ini ikatan peptidanya, jadi ini ketika hanya sudah lepas, kemudian di sini adalah N yang kehilangan, sudah kehilangan satu H-nya ya. Jadi inilah ikatan peptidanya. Enak ya, gampang untuk mengamatinya. Ya, seperti itulah adik-adik untuk ikatannya gitu ya. Jadi prinsipnya tadi Bu Amel sudah sampaikan, bisa terjadi antara dua asam amino dengan dua cara. Kita lihat penjelasannya lebih lengkap. Ini tadi contoh alanin dan serin. Ya, masih dengan alanin dan serin. Jadi alanin dan serin itu bisa ada dua kemungkinan pembentukannya. Ya, yang pertama adalah ya, jadi dia bisa membentuk seperti ini. Ya, ini yang pertama tadi ya, dia membentuk S-nya, kemudian dia bisa kebalikannya. Sekarang siapa namanya? Si alanin yang kita geser ya, supaya H pada NH2-nya si alanin yang berdekatan dengan si serin. Kalau tadi kebalikannya gitu ya. Maka ini akan seperti ini. Sama ada pelepasan H2O, kemudian ini boleh coba pindah.
dulu. Masih sulit untuk dipindah. Oke. Sulit ya. Kita ini dulu aja, geser ya. Oke, H2-nya udah berhasil kita geser, sehingga nanti ikatan yang ini ya kita dekatkan. C yang tadi itu akan berikatan sama N-nya ya. Nah, kan tadi H2-nya lepas. Nah, ini yang kita sebut dengan ikatan peptidanya. Lihat polanya ya, ini polanya ya. Berarti sekarang posisinya adalah siapa yang di depan? Kita lihat di sini. Yang di depan berarti siapa tadi? Si serin. Ya. Jadi kita akan coba mulai menamakan. Tinggal urut-urutannya aja gitu ya. Tadi yang bergabung duluan adalah si serin. Jadi namanya adalah serin alanin. Ya, kalau tadi alanin serin. Ya, karena dia bergabungnya situsnya yang berbeda. Oke. Kita beri nama. Kita kasih tanda. Kemudian kita beri nama. Oke. Kita beri nama ya. Oke. Jadi kita bisa tahu bahwa di sini adalah nama ilmiahnya seperti ini ya. Secara ringkas itu kita sebutkan dia tadi yang bergabung adalah yang kehilangan H-nya itu adalah dari alaninnya gitu ya. Maka yang serinnya yang menyumbang OH-nya maka namanya adalah serin alanin. Jadi urutannya serin alanin. Ya. S A dan seterusnya. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dalam setiap pembentukan satu ikatan peptida. Ya, nanti kalian bisa pelajari lagi. Oke, ini ya, Mama jelaskan tadi ya. Jadi alanin dengan serin, kalau tadi yang terjadi penghilangan OH-nya itu dari alanin, kemudian dia kehilangan hanya itu dari serinnya, maka dia akan membentuk seperti ini. Ya, karena alanin dulu baru ser, makanya namanya AS ya, alaser. Oke, sedangkan kalau kita lihat di sini gitu ya, kalau tadi yang diputar balik ya, alaninnya yang dipindah gitu ya, sehingga NH2-nya yang dari alanin yang akan kehilangan H, sedangkan pada struktur serinnya itu yang kehilangan adalah OH dari COH-nya, maka kita bisa lihat, maka namanya adalah ser alanin ya, atau SA. Jadi ada dilihat N terminusnya itu adalah yang pertama, ini adalah C terminusnya. Nama ya, N terminus, ini C terminusnya. Jadi penamaannya mengacu pada N terminus dan C terminusnya. Bisa dipahami? Mudah atau mudah? Mudah ya. Jadi nanti ini kalau ada lagi NH2 ya ini bisa lagi lepas. Nanti bergabung lagi kalau di sini ujungnya nanti ada COOH, nanti dia akan berkaitan dengan COOH. Jadi dia seperti itu polanya. N terminus, C terminus akan berkaitan dengan N, kemudian C-nya juga akan berkaitan dengan N dan seterusnya. Oke. Ya, jadi ulangi lagi ya pembentukan ikatan peptida ya, contohnya seperti ini. Kalau ada punya banyak ikatan peptida, Bama contohkan 3, kali ini kalau tadi 2 gitu ya. Prinsipnya adalah OH akan ketemu dengan H, OH akan ketemu dengan H. Ya, OH dari COH akan ketemu dengan H dari NH2. OH dari COH akan bertemu dengan H dari NH2. Seperti ini. Ya. Ketika OH-nya ketemu dengan H, OH-nya ketemu dengan H, maka dia akan terjadi pelepasan air atau H2O. Ya, sehingga mau tidak mau nanti C-nya akan berikatan dengan N secara alami, ya. Inilah ikatan yang kemudian kita kenal sebagai ikatan peptida. Sekali lagi lihat, satu ikatan peptida untuk menghubungkan dua asam amino. Kalau ada 2 ikatan peptida, maka ada 3 asam amino yang terhubung. Dan seterusnya. Penamaannya sama, aturan mainnya gitu ya. Dari N terminate sampai dengan C terminate-nya. Oke, untuk pembahasan ikatan peptida, Buah merasa
Tinggal kita pahami lagi kalau ikatan peptidanya nanti bergabung menjadi lebih dari 10 ikatan peptida, maka ini yang nanti akan membentuk polipeptida. Ya, polipeptida bergabung menjadi molekul raksasa yang kita kenal selanjutnya sebagai protein. Jadi ini cikal bakal bagaimana asam amino bergabung dengan membentuk ikatan peptida ya menjadi protein. Begitulah cara Tuhan menciptakan sesuatu yang luar biasa dari molekul yang sangat kecil dan sangat sempurna. Masya Allah, gitu ya adik-adik ya. Oke, untuk pembentukan pembahasan tentang ikatan peptida Bu Amel akhiri sampai di sini. Kalian bisa coba dengan menggambar gitu ya supaya kalian bisa paham bagaimana cara pembentukan ikatan peptida. Oke? Jika kalian merasa video kelima ini memberikan manfaat gitu ya, silakan kalian like, komen, dan share gitu ya. Dan nanti kita akan lanjut ke video terakhir yang kita akan bahas tentang si protein itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video ke-6. Terima kasih.